Setiap anak itu sebenarnya dilahirkan dengan potensi dan karakter yang unik masing-masing. Meskipun mereka satu saudara, satu ayah, satu ibu, tentunya akan beda. Nah, memang tugas orang tua adalah mencari, menggali bakat dan potensi anak. Memang ada anak-anak tertentu yang dikaruniai bakat tanpa kita asah, tanpa kita gali, tanpa kita cari gitu, dia udah tiba-tiba pintar nyanyi, pintar nari, pintar macam-macam seperti itu. Tapi ada anak yang semuanya kok bisa ya, tapi kok nggak ada yang menonjol ya, seperti itu. Nah, yang seperti itulah yang perlu kita cari gitu. Bagaimana sih caranya menggali, mencari potensi anak seperti itu? Sebagai orang tua memang satu harus paham betul anak seperti apa sih, dia belajarnya seperti apa sih dari kecil, dia sukanya dengan melihat, dia sukanya dengan mendengar, dia sukanya dengan misalnya sambil gerak seperti itu. Orang tua harus paham betul. Kemudian bagaimana sifat anak juga orang tua harus paham. Ketika si anak semuanya mungkin serba bisa, tapi serba bisa dibilang tengah-tengah, jadi tidak ada yang menonjol. Nah, orang tua bertugas mengenalkan aktivitas mungkin yang anak yang belum pernah tahu. Nah, dari situ nanti dilihat di mana sih anak yang dia paling bisa bertahan lama, kemudian yang mana dia bisa suka banget gitu ya, mau menghabiskan waktu lebih lama, mau terjun di hal tersebut itu lebih dalam lagi seperti itu gitu. Nah, sebenarnya sukses atau tidaknya anak dalam homeschooling memang tergantung pada orang tua gitu kan. Jadi tujuan kenapa anak mau di-homeschoolingkan itu kan harus disepakati dari awal antara orang tua dan anak. Apakah memang homeschooling untuk melejitkan bakat anak, atau memang mungkin ada permasalahan tertentu yang dihadapi anak sehingga anak kurang mampu berkembang ketika bersama teman-temannya seperti itu. Homeschooling itu bisa melejitkan bakat anak ketika ada komitmen antara orang tua dan anak. Kenapa? Homeschooling itu kan sebenarnya hanya mewadahi, di mana homeschooling di situ nanti anak lebih punya waktu yang luang, lebih bebas dia untuk menentukan jadwal. Tidak sama ketika dia sekolah harus ada jadwal sekolah yang sama-sama dengan temannya. Sementara ketika di homeschooling dia bisa meluangkan, memprioritaskan waktu, mana sih yang sesuai bakatku, yang jamnya aku banyakin. Kemudian, nah di situ dukungan orang tua adalah memfasilitasi, mendukung dan memfasilitasi. Mendukungnya adalah ya jelas memberikan semangat, kemudian memberikan sarana, kemudian juga membantu ketika anak membutuhkan sumber lain yang bisa mengasah bakat anak seperti itu. Jadi misal mungkin anak punya bakat di entrepreneur, dia suka bisnis. Nah, bagaimana orang tua mewadahinya? Ya satu mungkin anak tertarik di bidang apa, memfasilitasi apa yang bisa dicoba. Kemudian juga ketika si anak membutuhkan figur atau tokoh, ayolah ke sana kita wawancara bareng, ayo kita survei bareng seperti itu.